Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, saya tetap berdoa ya seperti biasa. Saya doakan nih buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang menonton video ini, saya doain semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang Anda yang banyak insya Allah dilunaskan Allah, rezeki Anda yang sulit insya Allah mengalir deras tanpa batas. Anda punya impian hajat apapun A, B, C, D sampai Z, insya Allah saya doakan semoga Allah wujudkan itu semua. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Seperti biasa, jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun ya. Terus latih, saya mengingatkan juga diri saya, buat kita semuanya sama-sama kita ayo terus bersyukur. Mau tidur, alhamdulillah ya Allah aku sehat. Mau bangun tidur, alhamdulillah ya Allah masih hidup. Alhamdulillah ya Allah aku kaya, aku sehat. Tulis nih sebanyak-banyaknya doa terbaik Anda di kolom komentar deh. Tulis. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah aku kaya. Alhamdulillah ya Allah rezekiku berlimpah. Alhamdulillah ya Allah tabunganku 1 miliar. Alhamdulillah ya Allah keluargaku harmonis. Alhamdulillah ya Allah anakku soleh. Tulis sebanyak-banyaknya. Udah ente jangan pikirkan dari mana jalannya. Yang penting kata Allah kita disuruh banyak bersyukur. Sudah bersyukur saja. Mau ente banyak utang, mau kita itu lagi banyak masalah, mau kita lagi suntuk, mau lagi kita lagi oleng kah, nggak peduli. Yang penting harus banyak bersyukur. Yang penting harus tetap bersyukur. Karena itu termasuk salah satu cara agar hidup kita berlimpah. Mohon maaf ya teman-teman, saya agak semangat ini kenapa? Karena yang WA ke saya ini banyak ya, semuanya tuh ya tentang hutang. Ya saya memaklumin karena saya juga pernah berada di posisi itu dan saya benar-benar memahami, merasakan bagaimana nggak enaknya kalau kita tuh dikejar-kejar hutang, benar-benar nggak enak. Jadi saya kali ini kasih motivasi supaya teman-teman tuh kuat. Apalagi kalau teman-teman ini punya semangat yang membara. Saya yakin deh mau seberapa besar pun hutang yang kita tanggung, insya Allah bisa selesai. Wah udah kepanjangan ya. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum materi seperti biasa yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati ya silakan ya, japri saya, ini nomor saya. Kita juga ada kelas online. Nah nanti japri aja kita akan gabungin ke grup. Kemudian yang ingin daftar kelas online ya saya bisa langsung japri saya, nanti saya hubungkan ke admin. Kelas online itu insya Allah dengan Anda sekali bayar, biayanya berapa nanti kita hubungkan ke admin. Insya Allah selamanya sampai utang Anda lunas kita akan pandu. Lewat apa? Lewat amalan, lewat materi-materi banyak. Pokoknya insya Allah enak. Dan banyak teman-teman yang sudah ikut kelas online itu merasakan nyaman, kemudian hutangnya berangsur lunas, bahkan sudah banyak ya yang sudah lunas ya, dari yang tadinya dia ketakutan. Alhamdulillah kita bergabung kelas online, kita kasih materi, kasih riadohnya, kita support terus. Alhamdulillah dia sekarang casplong. Sekarang hidupnya dikejar-kejar rezeki. Nah, giliran Anda, kalau Anda ingin dibimbing, kepingin hutang Anda cepat lunas, ya sudah gabung di kelas online. Oke, itu informasinya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ya pertanyaan juga sih, pertanyaan dari yang WA ke saya tuh begini. Pak, saya sudah buntu, bingung besok harus bayar utang. Saya sudah cari pinjaman sana sini nggak ketemu dan saya nggak ngerti harus berbuat apa. Apa yang harus saya amalkan, Pak? Nah, itu jawabannya. Artinya begini, besok harus bayar utang. Dia sudah berusaha sana sini tapi nggak ketemu jalan. Apa yang harus dilakukan? Amalan apa yang harus dikerjakan? Nah, buat teman-teman semuanya, berkali-kali saya sampaikan ketika Anda mentok dalam satu masalah, oke lah khususnya ini masalah hutang, jangan langsung serta-merta kita berpikirnya itu cari pinjaman atau ke teman atau ke saudara. Jangan dulu. Jangan dulu teman-teman semuanya, saya katakan jangan dulu. Terus kemana? Apa yang kita lakukan? Ente ke Allah dulu, kita ke Allah dulu. Kita datang yang menciptakan kita, yang memberikan masalah itu. Siapa? Ke Allah dulu. Berkali-kali saya sampaikan, ente kalau terjebak masalah, dan ini juga mengingatkan kepada saya juga ya, kalau terjebak masalah, mau terdesak, mau bagaimanapun itu, jangan ke yang lain, tapi ke Allah dulu. Datang ke Allah dulu, jangan cari solusi, cari Allah dulu. Ini yang sering WA ke saya, Pak, saya dikasih waktu sampai besok siang jam 12 siang saya harus setor. Kalau nggak saya setor angsuran itu, data saya disebar, saya pasti dijelekkan, bahkan rumah saya mau dilelang, mau diapain lah gitu pokoknya ya. Yang WA ke saya itu ya saya paham dan saya memahami bahwa ketika kita berada di posisi itu pasti kita takut, cemas ya, gelisah, kebingungan. Ya saya memahami itu, tapi kita harus ingat kita punya Allah gitu. Makanya ke Allah dulu. Dan saya pernah mengalami posisi itu ya. Berkali-kali saya juga dulu itu pernah, bahkan besok harus dipanggil bank supaya
sementara saya nggak punya uang, besok harus bayar, kalau nggak dibayar hutang saya makin lama makin banyak. Ya dulunya saya juga melakukan hal yang sama apa yang Anda lakukan. Hutang saya itu bisa terbayar dengan cara buka hutangan lagi, gali lubang tutup lubang. Saya pernah lakukan itu. Tapi setelah saya capek, saya mentok, akhirnya saya nggak lakukan itu lagi. Saya dinasihatin kiai saya datang ke Allah dulu. Nah, seperti yang dulu ya yang saya lakukan, dan ini pernah saya sampaikan juga di video saya. Saya lupa judulnya apa, nanti bisa tengok deh. Misalnya besok siang nih harus bayar hutang. Sudah waktunya. Dikasih waktu sama yang menagih lah, jam 12 besok harus bayar. Kita hari ini nggak punya uang. Dulu yang saya lakukan itu, ya kan misalnya ini posisi masih siang gitu ya. Ya kan masih ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya. Masih bisa kita malam hari sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Masih banyak kesempatan itu kita ngadunya ke Allah. Ya memang saya pahami saat itu saya juga gimana nih ya, cemas, ketakutan dari mana lah nih. Sementara itu yang nagih sudah mengancam, awas kalau nggak dibayar ya, saya akan pokoknya bla bla lah gitu, dimaki, dihina gitu. Ya saya memahami itu, dan saya juga punya perasaan takut, was-was, khawatir, cemas. Tapi saya ingat kata-kata guru saya ya, ke Allah dulu. Allah tuh Maha Kuasa, bisa selesaikan segalanya. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Ya sudah, saya menikmatin perasaan yang nggak enak itu, menikmatin rasa ketakutan itu, menikmatin rasa kecemasan dan segala macam. Saya paksakan diri saya itu tengah malam itu bangun, sholat taubat dulu sama Allah, kemudian minta ampun sama Allah. Ya Allah, tolong ampuni hamba, ya Allah, besok hamba harus bayar utang, astagfirullah, minta ampun sambil nangis itu. Dan minta ampun karena sudah nggak tahu lagi kan. Kalaupun pinjam ke teman, oke lah, belum saya coba satu, tapi saya ingat kata guru saya ke Allah dulu. Ya udah, saya berduaan dulu sama Allah. Habis maghrib sholat taubat dulu, minta ampun, astagfirullah, sampai baca Quran. Pokoknya lakukan ibadah-ibadah yang terbaik deh. Masuk ke isya, selesai sholat isya, baca Quran lagi. Kemudian sebelum tidur tuh ya sholat hajat dulu. Selesai sholat hajat tuh banyakin baca sholawat gitu ya, 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dengan harapan supaya Allah tuh ya kasih jalan, kasih petunjuk gitu ya. Ya itu yang saya lakukan. Terus kemudian bangun tengah malam tahajud, sholat tahajud gitu ya. Di tahajud tuh ya merengek berdua sama Allah, ceritakan keluhan, ya Allah gimana ini, tolong, cuma Engkau yang bisa menolong ya Allah, maafin ya Allah, ini salah hamba, tapi hamba harus kemana lagi ya Allah, hamba harus kemana kalau bukan kepadamu ya Allah, sementara hamba lemah, hamba gak bisa berbuat apa-apa ya Allah, tolong ya Allah, kasih jalan. Itu yang saya lakukan, saya istighfar gitu terus habis tahajud sampai subuh gitu ya, istighfar terus gitu, istighfar, astagfirullah sampai masuk waktu subuh. Sholat subuh, selesai sholat subuh itu ya baca Quran lagi, baca Al-Waqiah ya. Saat itu yang saya lakukan, saya baca surah Al-Waqiah. Saya baca surah Al-Waqiah masih ada waktu, baca surah Ar-Rahman, masih ada waktu ya, mumpung belum berangkat kerja, buka Quran, baca Quran lagi. Selesai baca Quran tuh ya di sedikit-sedikit tuh dibaca artinya, dipahami, dan alhamdulillah ketika itu yang saya lakukan ada satu ayat yang saya lupa itu ya, surah apa. Intinya tuh begini, bahwa rahmat Allah itu sangat dekat sama orang-orang yang berbuat kebaikan gitu. Artinya kalau kita mau dapat rahmatnya Allah tuh banyakin berbuat baik. Itu ingat banget tuh saya. Bukan saya lupa aja ya tahun berapa, tapi itu yang saya baca Quran, saya pahami artinya. Yang saya tangkap di situ ada satu ayat gitu, artinya begitu. Saya ingat benar tuh. Rahmat Allah itu akan turun, akan datang kepada orang-orang yang selalu melakukan perbuatan baik. Ya sudah, selesai itu, oh ya ini paham. Ya sudah, selesai sholat subuh, selesai baca Quran, kemudian saya mandi, kerja seperti biasa. Ini belum terpikir untuk cari usaha sana sini, tidak. Ya lagi jalan itu, ya sudah saya masrahkan urusan sama Allah, banyakin sholawat gitu ya, sallallahu alaihi Muhammad, masuk duha, sebelum berangkat kerja sholat duha dulu. Selesai sholat duha, baca zikir, saat itu istighfar lagi, ya Fattah ya Razak. Pokoknya tuh saya baca zikir-zikir yang sekarang itu, amalan itu ya ada di kelas online ya. Apa-apa aja yang saya amalkan atas diajarkan kiai saya itu ada di kelas online. Makanya di kelas online itu juga saya kerjakan dulu sama tertata gitu. Saya kerjakan, kemudian ya sudah, saya bismillah memasrahkan urusan sama Allah dalam hati saya. Ya Allah, apapun yang terjadi ya sudah, saya yakin inilah yang terbaik. Ya sudah, saya bergerak. Selesai sholat duha, ya kan ini jam 12 nih waktunya ya, jam 12 saya harus bayar. Saya belum ada pegang uang tuh sama sekali. Dalam hati saya ya sudahlah, entah kenapa tuh kok hati
hati dan pikiran saya tuh nggak kepikiran utang itu gitu loh, bahwa jam 12 itu nanti saya harus bayar. Tapi saya juga ada hati perasaan tenang, ada juga perasaan cemas. Tiba-tiba kalau keinget utang itu ya cemas lagi, ketika kalau lupa gak inget sama sekali gitu ya, bahwa harus pokoknya tuh udah memasakkan usaha sama Allah lah. Tiba-tiba di jam 10 atau jam 11 siang tuh tiba-tiba ada temen gitu. Ada temen yang dulu sempat saya telepon, bukan dulu, satu hari sebelum saya ditagih sama pihak bank itu, dia kan saya telepon tapi nggak diangkat. Tiba-tiba dia nelpon saya tuh, nelponnya tuh begini, inget bener tuh, bro, kemarin nelpon ada apa ya gitu. Saya kaget tuh gitu kan. Terus, oh iya kemarin aku nelpon tuh, maksudnya ya, ini mohon maaf kalau ya biasalah bahasa temen gitu ya. Kalau ente ada ya lebih uang, tolong dong saya bantu gitu, saya butuh nih untuk ya ada deh keperluan gitu. Saya bilang, oh gitu, alhamdulillah nih ada nih bro, uang berapa nih, sekian gitu kan. Di situ saya kaget bener tuh, teman-teman saya kaget bener. Padahal saya nggak bisa bilang nih masya Allah ya, tapi bener-bener masya Allah lah pokoknya. Ya makanya kenapa saya katakan ya sama teman-teman, udah deh ke Allah dulu gitu, ke Allah dulu. Itu di perjalanan saya ketika merasakan itu ini sih ya, soalnya tuh cuman ya saya bilangnya, soalnya tuh udah deh tenang aja, kira-kira gitulah bahasanya. Saya yakin tuh bahwa Allah tuh pasti menolong, kira-kira tuh udah deh ente tenang aja gitu, kira-kira bahasa saya begitu ya. Allah tuh kayaknya bilang ke saya, udah tenang aja, insya Allah aman gitulah. Mudah-mudahan paham ya. Paham dari perjalanan habis maghrib sampai ke satu harian itu ya, maksudnya satu harian saya ibadah, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, baca zikir, baca Quran, semua saya lakukan tuh. Ya sebenarnya perasaan saya, pikiran saya tuh ya cemas, was-was, takut, tapi ya sudahlah ya Allah, mau gimana lagi gitu. Itu yang saya lakukan, tapi masya Allah keajaiban itu terjadi teman-teman semuanya. Makanya alhamdulillah akhirnya saat itu ya saya dikasih pinjaman teman-teman, akhirnya saya bayar, tapi kan nggak berbunga nih, nggak ada riba gitu ya. Alhamdulillah selesai, tapi alhamdulillah saya sudah lunasin itu. Artinya gini teman-teman, saya bingung nih mau jadi segmen. Artinya gini, ente tuh ke Allah dulu gitu, ke Allah dulu, jangan serta-merta gitu, aduh gimana. Iya saya memahami cemas, takut, tapi pikiran tuh coba jangan langsung serta-merta ke teman, ke si Anu, apalagi cari pinjaman yang itu, jangan dulu teman-teman. Itu kadang-kadang yang membuat kita itu belum kita jalani, kita sudah ketakutan dulu, jangan gitu. Makanya ke Allah dulu, lakukan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Nah kalau ente mau yang memang tertata, yang bagaimana yang saya melakukan, ya ikut kelas online itu ada gitu, itu saya lakukan. Saran saya ke Allah dulu, insya Allah kalau kita benar-benar datang ke Allah pasti dikasih jalan. Dan ini ya, ingat ya, nggak serta-merta Allah kasih pertolongan itu sesuai yang apa yang kita pikirkan. Kita tuh maunya bisa harus berutang, maunya itu kita harus ada uang baru kita bayar. Nggak begitu. Saat itu yang saya pikirkan adalah yang penting saya datang ke Allah, apapun yang terjadi sudah terserah Engkau ya Allah. Yang penting saya yakini insya Allah utang, insya Allah semuanya baik-baik saja gitu. Dan ini yang terbaik. Itu yang saya pikirkan itu. Ya tetap juga ada rasa cemas, takut gitu ya, penuh harap, pokoknya dak-dikduk deh. Teman-teman yang pasti saya yakin pasti ada ngalamin begini. Itu yang saya alami, dan alhamdulillah pertolongan itu datang. Dan itu bukan hanya sekali, sering kali saya lakukan. Ya bukan bentuknya itu terus serta-merta teman tuh nelpon saya lagi atau saya dapat uang di jalan, enggak begitu. Pernah ini durasi, nanti insya Allah saya kasih di video yang lain lah, atau kalau memang pengen tahu ya nanti kita boleh di grup itu ya, saya sering share juga pengalaman-pengalaman tuh. Pernah juga saat itu saya, ini intinya aja, pernah juga saya mengalami, saya kerjakan tetap seperti hari biasa itu, tiba-tiba penagihnya nggak datang, tiba-tiba penagihnya lembut, kasih waktu gitu, malah justru saya dibandarin gitu, ngopi gitu, pernah gitu, pokoknya penuh keajaiban teman-teman ya. Nah, ini karena durasi jangan terlalu panjang ya teman-teman, pokoknya intinya ke Allah dulu deh. Insya Allah hidup ente itu pasti ditolong sama Allah, hidup kita pasti ditolong sama Allah. Tetap semangat, yang penting ke Allah dulu, karena Allah bisa segalanya, Allah pasti tolong kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.